Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai function block untuk timer dan counter. Dimana untuk timer saya akan menjelaskan timer on delay, timer off delay, dan timer pulse. Kemudian untuk counter saya akan menjelaskan mengenai counter up, counter down, dan counter up down. Nah, langsung saja di sini saya sudah masuk ke software Machine Expert Logic Builder. Dan di sini saya sudah membuat satu project di mana di dalamnya sudah terdapat dua program yang saya buat. Ini ada dua program terpisah, timer dan counter. Ini masing-masing akan saya simulasikan. Pertama untuk program timer terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah timer, ton atau timer on delay, kemudian TOF atau timer off delay, dan TP atau timer pulse. Nah, di sini saya sudah membuatkan baris ladder diagramnya. Saya akan mensimulasikannya. Mungkin pertama untuk melakukan input terlebih dahulu untuk function block. Kita bisa menggunakan di sini di bar tool nomor 3 ini ada insert box, atau bisa juga dengan melakukan F7. Di dalam situ nanti kita bisa menggunakan text search. Langsung saja dicari tipe function blocknya, misalkan tone. Nanti di sini akan muncul standar tone. Nah, itu untuk timer on delay, atau mungkin dari kategori kita bisa mencarinya di sini. Ada counter dan timer. Di sini misalkan timer saya buka, di sini sudah tersedia TOF, tone, dan TP. Itu untuk memunculkan function blocknya. Dan ini saya sudah buat baris programnya, maka saya akan langsung untuk melakukan simulasi. Pertama saya build dulu programnya, atau dengan menekan F11. Jika di sini sudah tidak ada error, maka kita bisa langsung menjalankan. Di sini saya langsung login, atau dengan menekan Alt F8. Di sini langsung yes saja. Nah, setelah itu sebelum saya melakukan setelah saya membuat baris programnya, sebelumnya ini untuk simulasi. Jadi untuk memunculkan simulasi, maka pada tab online kita harus mengklik untuk simulation. Di sini sampai di sini terdapat tanda centang, dan di bagian bawah ada muncul simulation berwarna merah. Nah, barulah kita bisa melakukan simulasi. Kemudian step selanjutnya itu seperti tadi, build, kemudian login. Nah, setelah login, di sini programnya masih belum dijalankan, masih belum running, maka di sini saya menekan start atau F5. Oke, yes. Setelah program dijalankan, nah di sini saya bisa mengubah untuk nilai pada input. Di sini inputnya saya menggunakan tombol 1 untuk label namanya. Nah, jika kita ingin mengubah value pada tombol 1 ini, kita bisa mengubahnya pada prepare value, disesuaikan dengan pada bagian mana kita ingin ubah. Contoh di sini tombol 1, maka di baris preferred value untuk tombol 1 saya ubah. Di sini bisa diklik 2 kali. Kemudian nilai yang bisa kita ubah yaitu true dan false. Nah, pertama saya ingin untuk pertama ini kan nilainya false ya, atau tombol ini tidak memberikan sinyal input kepada tone. Nah, jika ingin diubah maka kita menekan true. Nah, untuk penjelasan dari function blocknya sendiri, pertama saya akan mensimulasikan untuk yang tone atau timer on delay. Di sini pada tone terdapat input. Ini merupakan input dari kontak. Di sini saya menggunakan tombol 1 untuk input. Jadi dari tone ini akan mendapatkan input dari tombol 1. Kemudian di sini ada PT atau preset value.
yaitu nilai timer yang akan kita berikan. Di sini saya mengisinya dengan 5000 milisecond atau 5 second. Kemudian di sini ada IT. Nah, di sini nanti PT ini akan menghitung berdasarkan PT yang telah kita masukkan. Kemudian Q ini untuk output. Dan output ini saya sambungkan ke koil lampu 1. Nah, di sini jika saya simulasikan, saya value-nya saya ubah menjadi true. Kemudian saya bisa force value-nya dengan menekan debug force value atau F7. Kemudian untuk unforce-nya nanti di sini ada Alt F7. Saya langsung menekan F7. Ketika saya ubah nilai tombol 1 menjadi true, maka time on delay ini untuk IT-nya akan menghitung, dan ketika hitungan sudah sampai seperti pada PT, sama dengan PT, maka Q akan memberikan nilai output kepada koil lampu 1. Ini saya ulang. Kita beri false. Kita berikan nilai true pada tombol 1, kemudian tombol 1 akan memberikan input pada tone. Yang akan terjadi adalah lampu 1 tidak langsung hidup, tapi menunggu timer on delay ini menyelesaikan perhitungannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan time on delay. Jadi untuk outputnya itu kita akan memberikan delay untuk menyala. Delaynya itu sebesar dari PT atau preset time yang telah kita set. Nah, di sini saya memberinya 5 second. Jadi setelah 5 second barulah lampu 1 menyala. Kemudian lanjut untuk TOF atau time of delay. Nah, untuk time of delay ini kebalikan dari time on delay. Jadi waktu off dari output yang kita delay. Jadi untuk inputnya sendiri ini masih sama, ada in, PT, IT, dan Q, itu sama semuanya seperti tone. Ini untuk nilai inputnya kita sambungkan ke kontak tombol 1, kemudian PT saya berikan 5 second, IT-nya nanti perhitungan aktualnya sampai mencapai nilai pada PT, kemudian Q ini untuk output saya sambungkan ke coil. Di sini saya menggunakan lampu 2. Jadi ketika nilainya saya buat true untuk tombol 1, kemudian saya force value ke tombol 1, input TOF akan mendapatkan nilai dari tombol 1. Kemudian yang terjadi adalah output atau Q akan memberikan sinyal langsung kepada lampu 2 tanpa menghitung terlebih dahulu. Jadi langsung hidup. Output akan langsung hidup ketika TOF mendapatkan trigger input. Tapi ketika tombol 1 saya lepas atau saya berikan force value false, yang akan terjadi adalah time of delay pada bagian IT akan menghitung sampai dengan nilai pada PT, yang kemudian output pada TOF akan mati. Jadi setelah tombol dilepas, maka time of delay akan memulai perhitungan untuk delay pada dimana yang sebelumnya lampunya output atau lampu 2 pada coil sudah menyala terlebih dahulu ketika TOF mendapat trigger. Ketika tombol 1 mati atau TOF berhenti mendapatkan trigger, maka akan berlangsung perhitungan delay yang kemudian lampu 2 akan mati. Jadi waktu untuk lampu 2 mati itu yang di delay, berkebalikan dari tone. Jadi outputnya untuk kita mendelay si output untuk mati. Nah, itu untuk tone dan TOF. Kemudian untuk TP ini sama saja, untuk elemen inputnya saya hubungkan dengan tombol 1. Kemudian untuk PT saya berikan 10.000 untuk supaya lebih terlihat. Kemudian itu juga merupakan nilai aktual nanti dibandingkan dengan PT. Jadi ketika IT mencapai nilai 1000, maka
dia akan mempengaruhi nilai pada output atau Q. Nah, untuk Q saya sambungkan ke coil lampu 3. Jadi di sini saya juga tetap menggunakan tombol 1. Jadi kalau saya ubah preferred value pada tombol 1 menjadi true, kemudian saya force value, yang akan terjadi adalah output atau lampu 3 akan langsung menyala. Dan IT akan langsung melakukan perhitungan sampai dengan mencapai nilai PT. Ketika perhitungan dari IT sudah mencapai nilai pada PT atau preset timernya, maka di sini saya sudah masukkan 10.000 milisecond atau 10 second. Setelah 10 second, maka output akan mati. Jadi timer pulse ini seperti kombinasi antara time on delay dan time off delay, dimana ketika time pulse ini mendapatkan trigger pada bagian input, maka output akan langsung menyala. Nah, itu sama seperti time of delay. Ketika mendapatkan trigger pada input, maka output akan menyala. Tetapi jika time of delay, perhitungan akan dimulai ketika trigger pada input sudah terputus. Tetapi pada time pulse, perhitungan pada IT akan langsung menyala tanpa, walaupun input pada sinyal pada input belum terputus. Ini sinyalnya masih terhubung, tapi tadi untuk IT-nya sudah berjalan, dan ketika mencapai nilai PT yaitu 10.000 milisecond, kemudian outputnya akan mati. Nah, itu untuk simulasi dari ketiga jenis timer, time on delay, time off delay, dan timer pulse. Kemudian saya lanjutkan untuk simulasi pada function block counter. Sini saya pilih program yang counter. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah jenis counter. Di sini ada counter up, kemudian counter down, kemudian di bawah ada counter up down. Nah, ini pertama penjelasan untuk yang counter up ya terlebih dahulu. Di sini untuk elemen input outputnya ada CU atau counter up. Ini merupakan elemen input untuk mendapatkan trigger. Di sini saya sambungkan dengan tombol 1, kontak tombol 1. Jadi pada bagian di sini ada raising edge incrementing CV by 1. CV 1 by 1. Jadi ketika dia mendapatkan CU, maka akan menambah nilai pada CV. Itu nilainya itu 1 per 1. Jadi jenisnya itu raising edge. Jadi akan mendeteksi trigger awal. Kemudian di sini ada reset, itu reset untuk nilai CV kembali ke 0 ketika reset ini saya trigger. Dan di sini ada PV preset value, di sini untuk limit nilai incremental yang akan saya berikan. Di sini saya berikan nilai 3. Jadi ketika CU akan mendapatkan trigger dari tombol, kemudian di sini saya masukkan upper limitnya itu 3, dan di sini ada CV actual value-nya, current value, dan ketika CV ini sudah mencapai nilai 3 seperti pada PV, maka Q akan aktif atau akan memberikan sinyal kepada coil lampu 1. Nah, untuk simulasinya mungkin langsung saja saya lakukan. Ini pertama saya build terlebih dahulu programnya, kemudian saya login, langsung ke yes. Oke, saya langsung start saja. Nah, di sini untuk counter up-nya ini mendapatkan trigger CU dari tombol 1. Jika tombol 1 saya preferred value-nya saya ubah menjadi true, saya force value. Di sini untuk current value-nya masih 0. Tapi jika saya force value, jadi nanti
CU akan mendapatkan trigger dari tombol 1. Nah, kemudian current value akan berubah menjadi 1. Kemudian saya trigger lagi. Saya berikan nilai true pada tombol 1. Current value akan berubah menjadi 2. Nah, ini sebelumnya untuk kondisi awal lampu 1 masih belum menyala. Dan ketika saya berikan trigger sampai 3 kali pada bagian CU. Nah, karena sudah saya berikan trigger sebanyak 3 kali, sesuai dengan nilai preset value yang saya berikan yaitu 3. Jadi counter sudah menghitung sampai 3. Di sini kan value-nya sudah 3. Maka yang terjadi adalah Q akan memberikan sinyal output kepada lampu 1. Nah, sebelumnya mati. Ketika counter sudah menghitung sampai 3, maka lampunya hidup. Nah, untuk mematikannya saya trigger untuk di reset. Ini reset saya buat true untuk value-nya, kemudian saya force value-nya. Nah, jadi kembali lagi ke awal. Itu penjelasan untuk counter up. Jadi dia kondisi awalnya itu mati sebelum mendapatkan trigger. Kemudian setelah dia mendapatkan trigger sampai sebanyak nilai yang telah kita input pada PV. Dan setelah perhitungan current value-nya sudah mencapai nilai PV, maka output Q akan menyala. Nah, kemudian ini untuk counter down. Untuk counter down itu elemen input outputnya hampir mirip seperti counter up, dimana di sini untuk trigger inputnya itu ada CD atau counter down. Di sini nanti ada rising edge decrementing CV by 1. Jadi setiap sinyal yang men-trigger CD yang masuk ke CD ini akan melakukan decrement terhadap nilai CV. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini sedikit berbeda. Di sini labelnya itu load, bukan reset seperti counter up. Jadi nanti ini akan ketika kita trigger untuk load ini akan membalikan nilai CV menjadi seperti PV. Nah, untuk PV ini preset value nilai counter yang ingin kita capai. Di sini saya isi 3. Kemudian untuk CV atau current value itu aktual dari counter yang akan dihitung. Di sini mengambil dari PV. Jadi nilainya akan sama dengan PV. Ketika mendapatkan trigger dari CD, kan nilai CV ini akan berkurang satu demi satu. Ini ketika nilai CV ini sudah sama dengan 0, maka Q ini akan memberikan output. Jadi contohnya ini di tombol 2 yang untuk trigger CD, ini saya berikan private value-nya true, kemudian saya masukkan. Maka nilai dari CV akan berkurang dari 3 menjadi 2. Dan saya tekan kembali tombol 2. Ini akan berubah lagi. Tekan lagi. Untuk yang ketiga kalinya, maka nilainya akan berubah menjadi 0. Nah, sebelumnya kan untuk lampu 2 ini mati. Ketika nilai CV sudah 0, maka Q akan aktif. Jadi di sini dilihat penjelasannya. Untuk output Q ini itu nilainya true jika CV sama dengan 0. Yaitu untuk counter down. Itu penjelasan untuk counter down. Ini saya balikkan terlebih dahulu nilainya. Ini bisa saya dengan cara saya trigger untuk loadnya untuk mengembalikan nilai si CV. Kita kembali ke 3. Nah, itu untuk penjelasan counter down. Kemudian untuk yang jenis ketiga yaitu ada counter up down. Jadi untuk counter up down ini kombinasi dari counter up dan counter down digabung menjadi satu. Dan di sini untuk elemen inputnya ada CU atau counter up,
kemudian ada CD untuk counter down. Untuk CPU saya hubungkan dengan kontak tombol 1, untuk CD saya hubungkan dengan kontak tombol 2. Dan untuk reset ini untuk melakukan reset dari nilai counter up, nanti nilai PV nya di reset menjadi 0. Kemudian untuk yang bagian bawah itu ada load, itu nanti akan meload kembali nilai CV menjadi nilai awal. Nah, ini kalau kita tekan, ini akan melakukan set nilai CV menjadi start value pada PV. Kemudian di sini ada QU itu untuk output counter up, kemudian ada QD itu untuk output counter down, kemudian ada CV atau current value nya. Nah, di sini langsung saja saya simulasikan. Itu pertama mungkin saya akan mengubah nilai pada tombol 1 untuk trigger counter up nya. Saya berikan nilai true. Ketika saya tekan, maka CV nya akan berubah menjadi 1. Yang awalnya tadi Q output untuk counter up nya itu menyala sehingga lampu 3 menyala. Ketika tombol 1 diberikan input atau kita trigger, maka CV yang awalnya bernilai 0 akan berubah menjadi 1. Dan jika kita lihat keterangan di QU, di sini nilainya akan menjadi true jika nilai CV lebih besar lebih besar sama dengan PV. Nah, karena di sini nilainya untuk nilai CV tidak lebih besar sama dengan PV, maka QU akan bernilai false. Kemudian untuk QD, di sini QD nilainya akan menjadi true jika CV sama dengan 0.